Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-16 berdasarkan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Keheningan dan doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang raja yang mengirim putra mahkotanya ke padang gurun untuk belajar kebijaksanaan hidup pada seorang rahib. Setelah tinggal beberapa hari bersama rahib itu, putra mahkota itu begitu heran karena hingga saat itu sang rahib tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan sesudah 1 bulan, sang rahib itu tetap menutup mulut dan tidak mengajarkan apa-apa kepadanya. Dia pun berkata kepada sang rahib itu, "Guru, saya diutus oleh ayahku kemari untuk belajar sesuatu daripadamu. Setelah tinggal sebulan bersamamu, Bapak belum pernah mengajarkan apa-apa kepada saya." Dengan lembut, sang rahib itu menjawab, "Putra mahkota yang budiman, apabila engkau tidak mengagumi keheninganku, maka engkau tidak bakal mengagumi kata-kata yang kuucapkan. Apabila engkau tidak belajar sesuatu dan menghargai keheningan, maka engkau tidak akan pernah belajar apa-apa." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita di atas kiranya cukup jelas. Keheningan adalah suatu keharusan jika kita ingin belajar sesuatu. Dia mestinya menjadi bagian penting di dalam hidup. Tetapi di dalam kenyataannya manusia sulit hening. Blaise Pascal, salah seorang filsuf dari Prancis, misalnya pernah berkata, "Sesudah mengamati manusia selama puluhan tahun, akhirnya saya tiba pada kesimpulan bahwa salah satu kesulitan yang dialami oleh manusia adalah ketidakmampuannya untuk hening." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan Marta tentang pentingnya berdiam diri dan mendengarkan Tuhan. Hanya di dalam keheningan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Hanya di dalam keheningan orang bisa menemukan arti kehidupannya. Hanya dalam keheningan orang bisa menemukan kekuatan untuk tetap berlangkah maju dalam hidup. Singkatnya, manusia sebetulnya membutuhkan keheningan waktu khusus untuk berada bersama Tuhan. Banyak orang merasa sulit menemukan hal itu. Seperti Marta yang begitu sibuk dengan urusan sehari-hari. Tetapi teguran Yesus terhadap Marta yang sibuk dengan hal-hal yang tidak penting sama sekali tidak berarti bahwa Yesus tidak menghargai pekerjaannya. Apa yang dikecam oleh Yesus adalah kecemasan-kecemasannya yang terlalu berlebihan. Marta lupa bahwa salah satu hal yang paling penting dalam hidup adalah membangun relasi dengan Tuhan, yakni waktu untuk berada bersama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, banyak orang zaman ini yang terjebak dalam kesibukan seperti Marta. Suatu kali, seorang anak muda, remaja putri, memperdaya ayahnya sendiri yang sangat sibuk bekerja untuk orang-orang miskin. Keterlibatannya yang begitu total sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk anak-anaknya sendiri. Karena itu, pada suatu hari, putrinya menyamar menjadi orang miskin supaya dapat bertemu dengan ayahnya. Pada mulanya, ayahnya itu tidak mengenali dia. Tetapi kemudian, akhirnya dia tahu bahwa itu adalah putrinya yang telah menyamar menjadi seorang miskin. Maka, sejak saat itu, dia juga menyiapkan waktu untuk anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih,
Tidak seorang pun dapat hidup sebagai orang Kristiani kalau dia tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Rasanya sulit mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup kalau kita tidak menyiapkan waktu untuk Tuhan. Orang tidak bisa hanya berdoa saja dan tidak bekerja. Sebaliknya, orang juga tidak bisa hanya bekerja saja dan tidak berdoa. Harus ada keseimbangan antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk berdoa. Hal itu sangat ditekankan oleh Santo Benediktus untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara berdoa dan bekerja dengan semboyannya yang sangat terkenal, yakni ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita pun diajak untuk tidak hanya bekerja dan bekerja saja, tetapi harus memperhatikan doa. Sebaliknya, kita juga tidak boleh hanya berdoa dan berdoa saja dan lupa bekerja. Kita harus tetap menjaga keseimbangan antara keduanya. Ora et labora, berdoa dan bekerjalah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.